Oke, Okta, pertanyaanmu ini lebih ke arah AI-nya atau memperbaiki mindset tentang belajar indie dev, magang tadi? Ke arah mana nih, Pak? Perbaiki itu ya Mas, mindsetnya. Jadi Tuh, maksudnya, soalnya masih ambigu. Ya, jadi maksudnya kayak AI itu kan kadang mempermudah sama mempersulit ya Mas. Kayak mempersulitnya itu bagian saingan gitu Mas. Nah, jadi kayak apa ya? kamu nggak mau magang eh karena saingannya AI gitu? bukan Nggak mau. bukan. Maksudnya kayak apa? Nanti kalau next udah lulus dari kuliah gitu, aku kan kayak saya kan apa harus daftar di perusahaan dulu biar bisa ke perusahaan yang lebih besar-besar gitu. Nah, saya tuh kayak kurang enak gitu loh Mas. Kayak apa ya? Wah, ini harusnya langkah ini bisa dilewatin dengan indie developer gitu. Karena bantuan AI juga bisa Iya, dilakukan gitu. iya. Oke, Pak. Jadi gini, itu pertanyaan keren banget, Okta. Itu hal yang aku tanya-tanyakan juga waktu aku masih kuliah mau lulus. Dulu pertamanya aku juga pengen langsung jadi indie dev aja lah. Ngapain juga kerja-kerja sama orang gitu kan, masuk red race gitu kan, jadi budak gitu kan. Pikir-pikiranku dulu kayak gitu, jelek banget, nggak boleh ditiru. Tapi ternyata ketika aku melakukan itu, apa ya, kayak mulai nyoba-nyoba jadi indie dev langsung gitu, ya itu aku amburadul gitu loh, kayak nggak tersusun rapi semuanya karena aku nggak tahu apa-apa gitu. Tapi setelah aku mulai merendahkan diriku, mulai udahlah nggak apa-apa lah, tunduk dulu sama orang, ikut dulu sama orang, ikut sistem dulu kayak gimana toh sistem itu bekerja. Nah, baru di situ bisa ngeliat tuh, oh ini tuh kayak gini-gini toh, oh ternyata runtutannya kayak gini, oh ternyata selama ini salahku di sini gitu. Jadi saranku adalah mindsetmu gini aja, kamu tuh bukan siapa-siapa, kita tuh bukan siapa-siapa, kita ini cuma masih anak kecil yang baru lulus kuliah, yang belum tahu dunia itu kayak gimana gitu loh. Dunia itu luar biasa gedenya, men. Sistem itu luar biasa mengerikannya gitu loh. Jadi kayak, ya ini agak negatif ya, tapi nggak apa-apa. Tapi maksudnya kayak ngelihat dirimu tuh kayak, nah karena kamu udah ngeliat dirimu kayak gitu, maka baguslah gitu. Kalau semisal kamu ikut orang dulu, ikut sistem dulu, ikut perusahaan dulu, untuk ngerti, oh nanti, oh ternyata gini-gini-gini. Jadi jangan ngerasa kayak gelasmu udah terisi dulu di awal. Itu dulu yang aku alamin adalah aku ngerasa kayak gelasku udah penuh dulu di awal. Makanya aku langsung nyoba indie game, indie developer gitu. Tapi ternyata itu salah. Harusnya itu di awal kamu rasakan gelasmu tuh kosong, kamu masih bodoh banget, nggak tahu apa-apa. Sehingga kamu butuh perusahaan, butuh ikut magang, butuh ikut kerja sama orang supaya tahu sistemnya. Gitu. Nah, nanti dari setelah kamu berapa tahun kerja gitu ya, kamu rasa udah cukup ilmumu, baru nggak apa-apa kamu jadi indie dev gitu. Tetap kamu bisa escape red race gitu, tapi setidaknya di awal kamu harus tahu sistemnya dulu. Cara tahu sistemnya gimana? Ya ikut perusahaan gitu. Tetap itu memang harus kita jalani semua itu, Okta. Harus merendahkan diri kita dulu, menundukkan kepala dulu supaya kita tahu, oh ternyata tuh sistemnya gini gitu. Itu pertanyaanmu keren banget sih, karena itu juga yang aku rasakan selama dulu waktu kuliah mau lulus tuh. Sip. Gimana Okta Oke, menjawab? Mas. Sangat membantu sih, Mas. Oke. Sip. Yang penting kosongkan dulu gelasmu, rendahkan dirimu, rendahkan hatimu gitu ya. Bukan kayak underestimate dirimu, bukan, tapi kayak aku butuh sistemnya, aku butuh orang yang lebih pintar dulu nih gitu. Karena aku belum ada apa-apanya gitu. Nah, nanti kalau kamu udah merasa udah ada apa-apanya, baru nggak apa-apa mulai indie dev gitu. Gitu, Okta. Yang penting kalau kamu suka indie dev gitu-gitu, Okta, satu hal yang harus kamu bisa adalah marketing. Nah, itu sebabnya pelajari konten marketing. Pelajari bikin-bikin konten di short, TikTok, atau YouTube. Sip, keren banget, Okta, pertanyaanmu. Thank you, Okta. Itu membantu kita semua. Oke, siap-siap. Harusnya menjawab Ya. Mas ya. Jadi lanjut ke Kak Khairul kali ya. Oke. Silakan. Mas Khairul ya? Ya, silakan. Oke, belum. Halo, Jadi cek belum. 1 2. Oke. Khairul saya. Khairul ini yang Munzilin. Iya, yang resen ya, resen. Oh, bukan. Oh. Nanti ya, Bang, habis ini, Bang. Khairul Munzilin. Oke, nampaknya belum ada. Kalau gitu Nasya dulu deh. Boleh, Nas. kan dulu ya. Oke. Nasi Wadla ini ya? Ya, silakan Kak Nasya. Nasya Wadlan. Apakah nggak ada juga? Oke. Kalau nggak ada,
Oh, bukan nih. Sorry. Berarti Ya, selanjutnya Arfa ya? Ya, silakan Karva. Baik, tes. Dengar suaranya, Mas? Oke, masuk Arfa. Sip. Jadi gini, Mas. Mungkin dari tadi ada keluh kesahnya jadi game dev itu ya. Itu keluh kesahnya apa aja sih, Mas? Pas handle project 3D ataupun 2D gitu. Apa sih? Maksudnya apa sih kendalanya dari project yang Mas bikin tuh dari entah itu dari 3D atau 2D yang masih kayak harusnya nggak kayak gini nih jadinya, kok malah jadi kayak gini sih, kayak gitu loh. Iya, oke. Ini maksudnya kamu pengen ngomongin secara teknikal atau gimana nih? Kalau kendala sih, kendalanya yang paling keluh kesahnya tuh ini aja, bug testing, quality testing. Gitu. Oh, jadi kayak apa namanya, semisal dia nembaknya kayak gini tuh masuk akal nggak kayak gitu? Gini. Sebetulnya yang gini ya, yang paling menyenangkan dari bikin game itu kalau bikin fitur baru, itu menyenangkan banget tuh. Bikin mekanik baru, fitur baru, hal-hal yang baru itu menyenangkan. Yang paling nggak menyenangkan itu ketika testing, quality testing, bug testing itu paling nggak menyenangkan tuh. Karena waktumu akan banyak habis untuk testing daripada bikin fitur baru. Nah, pertanyaan lebih terbiasa pakai mungkin bukan mekanik sih Mas, lebih ke arah lingkungannya mungkin ya. Jadi kan kalau misalnya nge-game itu kan kita mainnya per tim kan. Nah itu tuh mungkin ada keluh kesah lain entah yang Mas bilang tadi. Nah kayak gitu loh Mas. Kayak rekan kerjanya nggak enak gitu Mas. Ya, kalau betul sekali. Masalah itu pasti ada, rekan kerja yang kurang ajar itu pasti ada, lingkungan yang nggak enak, yang toksik itu pasti ada. Yang penting itu adalah komunikasi. Udah intinya untuk kerja atau komunikasi atau untuk pribadi saya. Untuk kerja begitu. Itu background suaranya masuk tuh, sorry. Itu kamu yang tanya atau ada orang lain yang tanya tuh? Oh enggak, itu teman saya. Oke, intinya tuh komunikasi. Temen tuh rekan kerja itu pasti ada yang kurang ajar tuh, pasti nggak mungkin nggak. Intinya komunikasikan aja, apapun itu komunikasikan aja. Itu yang aku dapat pembelajaran selama ini. Karena nanti ujung-ujungnya ketika komunikasi kalian akan saling mengerti, dengan saling mengerti maka kalian akan mencapai tujuan bersama. Itu sebabnya di presentasiku tadi aku ngomong poin penting itu adalah ikut organisasi atau ikut magang gitu-gitu kan. Karena dengan ikut begitu-begituan kalian akan ada komunitas, akan ada komunikasi. Gitu Arfa. Oke, terima kasih banyak Mas. Oke, thank you Arfa. Oke. Mantap pertanyaannya. Selanjutnya tadi Khairul Fatah ya? Khairul, ya silakan. Yang ada orangnya dulu nih. Oke, cek 1 2. Mantap Khairul Fatah, mantap. Oke. Nah, ceritanya gini, Bang. Saya kan tidak memiliki latar IT sama sekali. Putus. Halo. Suaraku aman kan Mas Niko ya? Aman. Khairul Fatah terputus. Dari Khairul Fatah berarti ya. Oke, suaranya hilang nih. Oke, mungkin halo Khairul. Khairul tunggu sebentar. Oke, belum ada suaranya. Oke, kalau gitu nanti kita lanjut ke Khairul ya. Kita ke nasihat dulu tadi. Udah ada suaranya nih. Oke. Gimana Khairul? Halo, cek 1 2. Ya, Mas. Enggak ada. Mantap. Halo? Masuk. Iya, masuk. Oke. Diulang ini pertanyaannya, Bang. Betul. Nah, ini kan saya mati lagi, Bang. Ngelawak Khairul. Oke. Mungkin ini ada sinyal ya. Nanti mungkin kamu perbaiki dulu mic-nya atau internet sebentar aja nanti kita kembali ke kamu. Aku yakin pertanyaannya bagus kok. Kita ke Nasya dulu. Tadi Nasya udah menyala. Halo Nasya. Hadir, maaf aku ngilang. Oke, pertanyaan singkat aja Mas. Izin bertanya, saya kan masih SMA. Nah, target saya itu mau menjadi game developer. Tapi tuh saya mendapati di media sosial kalau perusahaan-perusahaan di Indonesia itu
membuat game itu tidak banyak apresiasi Mas, dan walaupun ada juga game kayak yang memang diimplementasi Indo, tapi nyatanya mereka tuh di Singapura atau enggak Jepang atau enggak Cina. Nah saya minder Mas, enaknya gimana kalau misalnya saya mau perkuliahan atau enggak kayak mau otodidak nih Mas, kayak Mas juga, saya minder nih nanti mau ambil job desk-nya tuh mending di Indonesia aja atau sekalian aja gitu di luar gitu. Kan Inggris saya lumayan bagus juga Mbak. Oke sih, itu keren tuh. Jadi gini, Nasya. Oke. Coba boleh, oke sip. By the way, mikrofonmu ada busnya, ada kayak itu mungkin mikrofonmu dekat sumber listrik tuh. Biasanya kayak gitu. Enggak deket kipas, oke aku kabur. Oh, dekat kipas. Oke, aman. Jadi gini Nasya, untuk kayak gitu tuh optimis kalian aja, keluar negeri sekalian aja itu bagus. Kalau kamu udah punya mindset kayak gitu tuh, keluar negeri sekalian aja bagus, itu udah keren banget tuh. Bahkan kamu bisa lebih banyak belajar di sana. Nah, bahkan satu lagi, kerja sama orang bule, ya sebetulnya aku, ya gimana ya, tak spill aja lah, nggak apa-apa lah ya. Jadi kerjaanku sekarang, itu tuh atasannya bule, kerjaanku sekarang. Nah, kerja sama orang bule Nasya, itu lebih apresiasi, lebih baik, lebih menghargai daripada kerja sama orang Indo. Itu. Jadi kalau kamu punya pikiran kerja ke luar negeri, sekalian aja kerja ke luar negeri. Tapi kalau kamu pengen mau di Indonesia dulu, gitu ya, nggak apa-apa. Kamu kerja di Indonesia dulu dan kamu realistis. Di Indonesia memang game tuh nggak banyak. Kita adalah AR, VR, software. Unity masih bisa pakai ini. Bahkan banyak kok yang lowongan-lowongan Unity developer tapi bikinnya AR. Unity developer bikinnya software, Unity developer bikinnya WebGL, banyak yang kayak gitu. Jadi artinya kamu realistis dulu, pelajari AR, VR kalau mau di Indonesia, dan nggak apa-apa, kerja dulu sama orang Indo, dan di situ kamu cari dulu komunikasinya, gitu. Tapi kalau kamu betul-betul game yang serius sih keluar negeri sekalian aja, karena orang luar negeri itu lebih bagus sih kalau menurutku. Manajemennya, cara menghargai orangnya, cara apa ya, kerja sama orang Barat itu malah lebih dihargai daripada kerja sama orang lokal. Itu yang aku rasain berdasarkan pengalaman tuh gitu. Nah, bukan berarti orang lokal tuh aku underestimate ya, bukan. Nggak, tapi memang dari influenza aja gitu, kayak oh dari Indonesia tuh gini. Oke, pertanyaan beranak aja Kak, cepetin aja ya. Oke. Yang Kakak jelasin waktu presentasi tadi yang menggunakan devlog itu, kira-kira bakal nyambung nggak misalnya kayak buat di perusahaan luar gitu? Kira-kira mereka juga bakal ngelirik kayak gituan nggak Kak? Oh iya pasti dong Nasya, pasti. Justru dari devlog itu, kalau pengalamanku pribadi dari devlog itu yang membawaku ke pekerjaan profesional gitu loh. Jadi artinya kalau kamu bikin devlog, sekalian aja bikin devlog bahasa Inggris. Sekalian aja kamu post di LinkedIn, Reddit. Orang Barat kan nggak cuma pakai TikTok, Instagram, YouTube. Mereka pakai LinkedIn, pakai Reddit, pakai Imegur, pakai Twitter. Apapun itu kamu post aja semua ke situ. Mereka lebih suka, mereka lebih appreciate, mereka lebih ekspresif gitu loh, lebih appreciate hal-hal begituan. Apalagi kalau kamu punya karya tuh, aduh, mereka senang banget melihatnya, sekecil apapun karyamu gitu ya. Bahkan kamu underestimate karyamu gitu ya, tapi orang Barat tuh malah rata-rata tuh malah senang lihat karyamu gitu. Satu, kalau kamu mau sama orang Barat gitu, poinnya adalah satu. Nah, itu budaya yang nggak dimiliki orang Barat. Jadi kalau kamu sama orang Barat tetap harus sopan, rendah hati, gunakan budaya Timur kita, gitu Nasya. Itu pengalaman. Itu. Mantap banget Kak, terima kasih sudah tercerahkan minder saya Kak. Thank you Nasa, keren pertanyaan ini. Kembali ke tadi ya, siapa tadi? Khairul Fata. Oh, Khairul Fata gimana Khairul Fata? Atau Khairul Munzilin dulu? Boleh. Oh ya, maybe mungkin karena ini udah agak hampir jam 10 ya Mas ya. Ini nanti mungkin dari Mas Khairul Munzilin, terus nanti Mas Khairul Fata misalkan ada, itu nanti last ya untuk yang on mic teman-teman. Nanti di Q&A sendiri nanti bisa dipilih 5 kali ya Mas ya, 5 pertanyaan. Nanti bagi teman-teman yang belum sempat jawab gitu ya, itu bisa nanti misalkan emang ada kesempatan lain, atau aku udah lisin sih, nanti misalkan emang ada kesempatan nanti dari Mas Niko boleh jawab, atau bisa kunjungin ke sosmednya gitu Mas. Kalau kayak gitu gimana Mas? Atau betul, Mas Niko gimana? Setuju, aku setuju sama Mas Fajar tuh, keren tuh, setuju. Oke, siap. Oke, dari Kak Khairul Munzilin dulu kali ya.
Silakan. Ya, betul. Ya, Bang Khairul Munzilin yuk. Oke, masuk. Siap-siap masuk, Bang. Izin Bang, izin bertanya. Ya. Caranya agar game kita itu masih dimainkan dalam jangka waktu yang panjang itu bagaimana caranya? Update. Kalau kamu pengen game dimainkan, pertama promosi dulu lewat konten marketing. Nah, tapi kalau kamu pengen produkmu atau gamemu dimainkan dalam jangka waktu yang berkelanjutan, update. Pastikan update terus. Karena update itu mempengaruhi algoritma Play Store. Kalau selama ini yang kurasakan tuh baru Play Store sih. Play Store sama itch.io. Dengan sering update, itu kayak algoritmamu tuh di-push lagi gitu loh. Kayak game yang ada di Play Store atau itch.io atau Steam gitu, pasti akan di-push lagi tuh. Jadi sering-sering update, dan ketika update kalau bisa tambahkan fitur baru atau hal-hal yang baru, hal-hal yang belum pernah dilihat user sebelumnya, dan hal-hal yang di-request user sebelumnya. Ini yang paling penting. Jangan bikin game sesuai dengan idealismemu. Nggak apa-apa bikin game sesuai idealismemu, tapi yang paling penting adalah bikin game, bikin produk apapun itu, nggak harus game ya, produk apapun itu sesuai dengan request user. Karena ketika kamu udah punya user, nanti usermu pasti akan banyak komen, Bang tambahin ini, tambahin fitur ini ada bug. Ini nggak cuma untuk game ya, developer apapun itu sesuai requestan user, itu yang paling penting. Gitu. Itu Khairul. Jadi supaya bisa dimainin berkelanjutan, kalau kamu tanya supaya bisa dimainin berkelanjutan ya pasti update, tambahin fitur baru, fitur yang di request user. Tapi kalau kamu tanya gimana psikologisnya atau taktiknya atau strateginya atau tekniknya supaya bisa dimainin berkelanjutan, itu macam-macam sih. Tapi salah satu yang aku paling tahu adalah gacha itu. Sama quest. Quest tuh kayak misi, kayak user tuh harus punya sesuatu yang harus dia selesaikan gitu loh. Nah, dan setelah user selesaikan sesuatu, maka dia harus dapat reward. Nah ini, jadi kuncinya gini aja deh. Kamu tahu game Vampire Survivor enggak? Enggak. Belum tahu ya? Gini aja. Kamu nanti coba main game namanya Vampire Survivor. Game si pixel gaya-gaya tahun 90-an. Tapi itu dapat Game Award tahun 2024 ini, 2023 apa 24 gitu lupa aku. Jadi intinya itu game, kalau kita lihat itu kayak game lawas, kayak game 90-an. Tapi game itu dapat award dan luar biasa banget. Game itu bikin kecanduan, bikin playtime kita lama banget. Karena game itu punya yang namanya game juice-nya dapat banget. Kayak satisfying-nya tuh dapat banget gitu loh. Terus rewardnya, gacanya, itu yang bikin orang kayak pengen main terus. Karena, aduh aku pengen main lagi nih. Aku nanti kalau dapetin level ini, atau menangin sampai bunuh segini banyak musuhnya, aku dapat reward loh. Rewardnya misterius, ya kan? Gacha kan prinsipnya gitu kan. Rewardnya misterius. Nah gitu. Itu yang orang pengen lagi. Jadi bikin game yang ada tasknya, ada misinya, tapi setelah jalanin misi itu, setelah jalanin task itu, ada reward, dan rewardnya kalau bisa misterius. Dan pastikan harus dapat game feel-nya, game juice, kayak ada kamera shake-nya lah, atau ada kayak bling-blingnya lah. Ini aku nggak mau hal yang negatif ya, nggak mau berbicara negatif, tapi kamu sering-sering aja lihat slot. Maksudnya aku nggak mau ngajarin orang buat main slot, tapi kamu coba lihat aja kenapa orang bisa kecanduan slot, bisa kecanduan judi, bisa kecanduan kasino. Itu loh, game feel-nya tuh dapat banget di game-game slot. Rela beli chess Clash Royale gitu kan, game feel-nya tuh dapat ketika chess-nya muncul kling, kayak gitu-gitunya tuh penting banget. Itu hal kecil tapi penting. Fan service itu bisa tuh, fan service kalau kamu bikin game agak gitu, agak plus nggak apa-apa, tapi intinya paham ya, menjawab ya Khairul Munzilin ya. Iya, terima kasih. Lo kita belak-belakan aja bro, kita realistis aja, kita terus terang di sini. Oke, siap. Mungkin Fajar atau Muhammad nih? Dari Kak Khairul Fatah udah belum Mas? Tadi kan masih putus-putus kayak kira-kira. Masuk Khairul Fatah. Halo. Halo. Masuk sudah Bang. Masuk. Lancar Bang, lancar. Oke. Di apa gitu?
untuk mendapatkan cuan dari game kan ada berbagai cara gitu Bang. Dari bisa jual gamenya langsung, dari metode AdMob itu iklan dan support itu. Dan sepengalaman Abang itu yang paling cocok untuk game dev indie ini apa Bang untuk mendapatkan pundi-pundi duit gitu? Yang paling Dengan cocok. metode apa? Apa langsung jual gamenya gitu atau iklan-iklan dulu gitu di dalam gamenya itu, AdMob itu. Yang paling cocok itu ini Bang. Jadi Abang kan punya ads tuh Bang, ya kan? Abang punya iklan Ya. nih. Nah, iklan itu bikin orang jengkel kan? Ya kan? Kadang-kadang kan kalau Abang kasih iklan orang jengkel tuh. Ya harus nonton iklannya dulu gitu kan. Nah, Abang kasihlah kayak daily apa itu namanya? In-game support gitu. Iya. Purchase in-game yang remove ad. Selama pengalamanku Bang, kasih yang remove ad itu mantap itu Bang. Jadi remove ad itu Abang kasih 5.000 aja lah, 5.000 rupiah aja itu udah cukup itu Bang, ya Bang Khairul ya. Jadi kasih ads supaya itu tambah buat pundi-pundi Abang, tapi jangan lupa kasih remove ads, itu yang paling bagus Bang, gitu Bang. Jadi Bang Khairul Fatah kasih remove ads Bang. Sama kalau misalnya Bang Khairul Fatah punya game yang multiplayer, punya online atau gamenya punya social pressure gitu ya, gamenya punya ada banyak orang di situ. Bang Khairul Fatah juga bisa masukin kayak skin, item-item gitu-gitu Bang. Kalau dibandingkan yang langsung dijual gamenya itu lebih menguntungkan yang mana Bang? Langsung dijual gitu gamenya. Kalau aku seperti salah satu contoh itu game kesukaan saya itu Rusted Warfare gitu. Itu kan ada trialnya, ada jualnya di Play Store itu. Oke. Kalau aku belum bisa jawab itu Bang, karena aku juga belum pernah jualnya game aku. Tapi yang pasti Bang adalah kalau semisal kita punya iklan, itu sebetulnya udah bisa ngasih makan 4 orang Bang, gitu Bang. Oh iya, banyak ya Bang. Makan satu keluarga udah bisa Bang, dari iklan tok. Ditambah lagi Abang punya remove ads, ya. Kayak cuma bayar 5.000, 10.000 aja, itu Abang udah bisa ngasih makan 10 keluarga, gitu Bang. Udah cukup itu Bang. Itu realitanya Bang. Iya gitu. Tapi kalau Abang mau jual game ya nggak apa-apa. Itu juga mungkin tinggi di awal gitu. Tapi itu nggak bisa berkelanjutan gitu Bang. Pasif income-nya tuh per bulan bisa sampai berapa kira-kira Bang? Untuk anggap Abang contohnya ini. Sepengalaman Abang ini. Ya. Kalau sepengalaman Bang, pasti dapat itu. Nggak mungkin nggak. UMR Jakarta udah paling minimalnya itu Bang. Pasif income-nya kan Bang. Ya, ya, UMR Jakarta itu udah paling minimalnya pasti dapat gitu Bang. Itu Bang Khairul Fatah. Menjawab? Oke. Masuk ya? Oke, terima kasih. Sudah itu. Biar gak pakai lama. Aku suka dia Bang Khairul. Gak apa-apa, terus kurang aja Bang. Suka aku. Sip. Thank you Bang Khairul, sudah mewakili kami semua buat mungkin yang malu-malu tanya mengenai cuan gitu ya. Jadi Bang Khairul yang mewakili kita semua nih. Sip, mantap Bang. Oke yuk selanjutnya pertanyaan bagus dari Bang Khairul, kita lanjut ke Bang Muhammad atau Bang Fajar nih. Fajar Rizky atau Muhammad Taqwa nih Bang Fajar? Bebas mungkin. Oke, mungkin Bang Fajar dulu ya. Yuk. Oh iya. Saya udah naik 2 kali nih Bang. Bang sama Bang Nicole. Gimana? Aman. Oke Bang. Jadi kan aneh mau nanya nih, kalau di game Unity visual scripting, apakah hasilnya bakal bisa sekompleks atau maksudnya fiturnya gitu loh, fiturnya bisa sekompleks dengan game Unity yang bikin pakai scripting atau coding? Kalau sekompleks itu enggak? Oke, kalau sekompleks tuh kamu coba definisikan sekompleks tuh kayak gimana dulu coba sekompleks yang kamu maksud. Fitur apa coba kompleks? Maksudnya lebih baik fiturnya gitu loh. Kalau pakai bisa kalau kita pakai visual scripting kita bisa bikin lebih baik fitur enggak gitu maksud saya. Jadi gini, kalau kita bikin game pakai visual scripting versus kita bikin game pakai coding, itu kita bisa bikin fitur apa aja. Kompleks apapun itu bisa Bang. Gitu Bang Fajar. Tapi yang menjadi batasan adalah ini.
Yang namanya project itu semakin gede semakin kotor, ya kan? Semakin nggak bersih kan? Semakin gede kan? Semakin kayak spaghetti lah, ya kan? Spaghetti yang bundet-bundet gitu loh. Nah, dengan coding kita masih bisa mengatasi itu. Jadi project kita yang spaghetti itu kita masih bisa refactor, kita masih bisa housekeep, maksudnya masih kita bisa bersih-bersihkan lah coding kita. Supaya semakin bisa rapi gitu. Walaupun udah gede banget tuh projectnya, tapi masih bisa kita rapikan tuh supaya bisa mudah dibaca. Tapi kalau visual scripting nggak bisa, itu aja gitu. Jadi artinya kalau bikin fitur atau mekanik semakin kompleks itu dua-duanya bisa. Cuma bedanya visual scripting itu ya udah semakin gede semakin kayak spaghetti itu. Tapi kalau coding semakin gede walaupun kayak spaghetti, walaupun berantakan dia tetap bisa di refactor dengan baik dengan rapi gitu, Bang Fajar. Jadi visual scripting, jadi gini mungkin tak apa ya, lurusin sekalian lah. Visual scripting itu buat kalian yang baru belajar aja. Kalau kalian pengen profesional ke depannya harus tetap coding gitu. Karena gini, ketika pemula mulai belajar bikin game itu tuh quit karena coding. Jadi itu sebabnya aku ngomong pemula kalau mau belajar bikin game belajar visual scripting dulu. Kalau udah oke visual scriptingnya baru belajar coding gitu. Itu urutannya gitu tangganya. Itu Bang Fajar. Aman ya? Oke lah, mantap Bang. Jawabannya Bang maksudnya. Mantap. Sudah jelas sih. Sip, keren. Selanjutnya Bang Muhammad Tarko. Tes, bisa dengar? Masuk Bang. Satu, dua. Ya, masuk Bang. Kemute Bang, kemute itu. Kemute. Nah. Oh maaf, kemute. Okay. Yang soal dev itu sebelumnya kan atau ini itu kan udah pernah kejawab ya. Cuma ini kan saya mau nanya nih, misalnya pun saya keterima baik itu jadi bagian dari perusahaan game dev atau perusahaan lain, ya. Kalau misalnya mau jadi tetap solo game dev itu, tapi sebagai part time-nya gitu gimana ini? Oke. Sorry. Boleh aja. Diulangi pertanyaannya. Diulangi sekali lagi. Jika pun misalnya saya keterima di perusahaan, entah itu perusahaan game atau perusahaan yang lain gitu, itu saya tetap mau jadi game dev itu, solo game dev itu, tapi sebagai part time-nya itu sah aja. Sah aja. Maksudnya kamu mau jadi part time di perusahaan game dev gitu? Solo game dev itu tapi part time gitu. Full time itu ya mungkin di perusahaan game dev sendiri. Oh, iya sah aja. Yang penting kamu bisa ngasih waktu, betul katanya Bang Yoman. Jadi gini, kamu kerja kan 9-5 kan, biasanya rata-rata kan kita kan 9-5 dari jam 9 sampai jam 5. Ya udah itu kamu fokus buat kerjaanmu. Nah setelah itu baru nanti kamu fokus buat indie solo itu. Itu memang pinter-pinter ngatur waktu, pinter nge-manage capek-capekmu gitu kan gitu. Itu tentang bahwa sama saya ada satu lagi pertanyaan. Yuk. Itu misalnya saya kan jadi game dev, itu kan kayak kasarnya itu yang bisnis itu kayak gimana gitu. Misalnya saya dari atau luas kasar lagi luar negeri, itu bagaimana itu? Kalau kamu di Indonesia realisasinya ini game Play Store, game Store seperti itu. Jadi kalau di Indonesia ya fokus belajar bikin game aja. Game gimana rame. Rata-rata tuh yang muncul atau mas-mas maksudnya anak-anak muda orang tua muncul tuh. Tapi Indonesia pasti mobile. Tapi kalau kamu tetap mau game PC kayak game kamu di Steam PS itu apa juga. Tapi kamu tetap sebagai orang Indonesia kamu harus cari cara publisher orang darat nggak karena bisa dari dunia ya. Tapi yang aku ditanya teman-teman gitu yang please di Indonesia. Dari mereka semua tuh nggak ada yang jawab, mayoritas yang download tuh orang Indonesia nggak ada. Rata-rata orang luar semua gitu. Jadi kalau kamu PC, cari publisher luar gitu. Tapi kalau kamu di Indonesia, kamu nggak harus tergantung, cukup bisa solo. Dan tapi kamu harus mobile di luar itu kamu harus bergantung sama orang lain. Kamu bikin game PS, mau bikin game VR, nggak apa-apa, tapi kamu harus bergantung sama orang lain kalau di Indonesia. Tapi kalau kamu solo betul-betul pure solo mobile
Seperti itu Takwa. Ya, makasih Bang. Makasih. Thank you Takwa, keren tuh pertanyaannya. Terkait publisher ya. Oke, selanjutnya mungkin kita gimana nih Bang Fajar nih? Lanjut ke yang Q&A yang kanan ini, yang tanya jawab. Boleh kali ya, 3 kali ya Mas ya. Oke. Soalnya ada yang pilih dari yang mana ya? Yang aku centang berarti itu udah kejawab Mas. Oke, dari yang thank you Bang Fajar. Udah dicentangi, udah kejawab ya. Oke. Kalau gitu aku coba ke sini. Dari O4O Faris Manaf. Kak minta saran, saya tertarik belajar tentang membuat game di Unity dan membuat karakter atau objek 3D di Blender untuk aset game. Tetapi saya ngerasa paling mudah menangkap di belajar 3D dibanding Unity. Jadi mana dulu yang harus saya tuju Kak? Ya belajar 3D dulu. Kalau kamu merasa paling mudah belajar 3D, ya belajar 3D dulu. Apa yang kamu rasa kamu paling bisa lakukan itu terus gitu. Untuk yang lainnya nanti mengikuti. Gitu aja. Solo company. Di masa depan sudah ada AI untuk membuat pemrograman. Apa kita masih perlu belajar pemrograman Bang? Ya, masih perlu dong AI aja untuk bikin program. Tapi kalau basicnya kita tetap harus perlu belajar, logiknya kita harus bikin program itu bukan cuma bikin coding toh, tapi bikin apa ya, kayak state logiknya gitu loh, kayak flow logiknya. Itu yang kita perlu belajar. Gigih, oh iya Bang, sama gimana cara kita nyimpen data pemain? Apakah kita harus punya kayak server gitu Bang buat dev indie? Ya, tetap harus modal kalau kamu kayak gitu. Atau kamu bisa nyewa layanan kayak mungkin dari Firebase atau dari Unity Authentication atau Unity Database, itu ada layanan-layanan kayak gitu. Tapi kalau kamu mau semuanya solo, ya kamu bikin server sendiri itu bisa. Unity kan juga bisa build server. Gitu. Tetap harus modal sih. Ini Gigi udah tanya, kita lanjut ke yang lain. Muhammad Rumi, kalau Elistri gimana Bang? Kan bahasa native-nya Java, apakah masih gini kamu? Ini Bang Muhammad Rumi pertanyaannya keren nih. Jadi gini, kamu bikin game, kalau kamu udah merasa hardcore, merasa jago, nggak apa-apa, langsung kamu belajar bikin engine sendiri. Jadi kalau bahasa Java atau bahasa JavaScript bikin game pakai bahasa Python, itu mereka bikin game engine dulu, baru mereka bikin gamenya, gitu loh. Nah, kalau kamu pengen belajar bikin gamenya gampang, yang pemula dulu, belajar pakai game engine yang udah ada di pasaran dulu, kayak Unity atau Unreal atau Godot. Nah, Unity punya bahasa C#, Unreal punya bahasa C++, atau pakai Blueprint sih Unreal seringnya, Godot. Tapi kalau kamu belajar Java nggak apa-apa, Java tuh mirip kayak C# soalnya, bahasa yang digunakan Unity. Rafael Griffin A. Bang, mau nanya, apakah Playmaker Unity bisa membuat game online multiplayer? Bisa. Dia pakai Poton. Jadi Playmaker itu ada ini package untuk Poton multiplayer Unity. Maksudnya mana lagi nih? Natania Facility, Bang, channel yang bagus buat belajar C++ sama C#. Tapi kalau belajar Unity, Breki, CodeMonkey, Samyam, Game Dev Guru, wah banyak banget. Kamu bisa search aja Unity tutorial. Tapi pastinya bahasa Inggris ya. Oke. Syahrul Romadoni mau nanya, emang iklan bisa kita atur untuk kontennya? Bisa. Jadi aku lupa namanya apa. Jadi iklan tuh bisa dipersonalize gitu. Bisa dipersonalize. Unity Ads bisa, Google AdMob bisa, Facebook Ads bisa. Fadil Nugraha, Kak mau tanya, pitch deck buat game dev itu biasanya dipakai kapan ya? Apakah itu cuma diajuin waktu mengajukan proyek game atau waktu interview kerja juga boleh dicantumkan? Boleh. Tapi pitch deck itu ya memang biasanya buat ke investor ya. Nggak apa-apa sih. Tapi kalau kamu interview kerja, cantumkan itu boleh-boleh aja. Sebagai portofolio loh ya. Kalau kamu nggak diminta bosmu untuk nyantumin itu ya jangan. Tapi kalau diminta nyantumin portofoliomu, cantumin aja. Yang penting interview kerja itu tukang hire, HRD harus tahu kamu itu gimana. Tapi kamu juga harus tahu HRD maunya gimana. Komunikasi dua arah. M. Rizky Amanda, Kak saya kan nggak ahli atau bisa dibilang nggak bisa buat story dalam sebuah game. Jadi game jenis apa sih yang cocok buat saya? Game jenis ini kayak Vampire Survivor apa ya namanya ya? Yang kayak game berulang-ulang tuh namanya game, roguelike ya, game roguelite tulisannya gitu. Itu jadi game yang cuma genrenya berulang-ulang tok, nggak ada story-nya itu cocok. Gitu.
Kayak game actions yang roguelike gitu cocok. Souls-like itu cocok juga sih, tapi Souls-like biasanya ada story-nya ya. Apa ya, Subway Surfer, betul. Subway Surfer, game-game kayak gitu, game-game yang looping. Endless game, endless game, betul tuh. Bang Fajar, Bang Nyoman, endless game, betul. Apa bedanya game dev tanpa coding dan game dev coding? Game dev tanpa coding dia nggak pakai coding, dia nggak pakai bahasa C#, dia pakai visual scripting kayak Bolt, Blueprint atau Playmaker. Game dev coding ya dia pakai coding, gitu aja. Tapi mungkin pertanyaanmu lebih ke arah ini ya, bedanya visual scripting sama coding. Bedanya kayak tadi yang aku jelasin. Sama-sama visual scripting coding itu bisa bikin fitur kompleks, tapi bedanya kalau project strukturnya udah semakin gede, visual scripting ini susah nih untuk ngerapiin struktur projectnya. Tapi coding masih bisa. Gimana Bang Fajar? Apakah masih lanjut? Udah Mas, udah. Aman. Thank you guys, thank you semuanya, thank you Bang Fajar, thank you all. Sesi selanjutnya. Oke, sesi selanjutnya kita bakal masuk ke pengumuman door prize, terus nanti pengumuman lainnya. Tapi nanti ada presensi juga ya. Nanti presensinya itu kalian misalkan ada kritik dan saran, oh ini kurang nih waktunya gitu ya, atau pengen yang lebih detail lagi dengan Mas Niko, itu boleh banget. Nanti di situ ada beberapa pilihan di presensi, nanti kalian jangan lupa isi presensinya ya. Tapi sebelum masuk ke sesi selanjutnya, aku mau foto bersama dulu nih, mengabadikan event malam ini gitu ya bersama kalian. Bisa on cam terlebih dahulu. Tapi dari Mas Niko nih, sebelum foto bersama ada closing statement sekalian kali ya Mas ya, untuk sesi materi sama tanya jawabnya gitu ya. Jadi sekaligus nunggu teman-teman untuk on cam nih, bisa langsung sampein Mas kira-kira closing statement dari sesi materi sama tanya jawabnya gitu Mas. Oke, kalau kesimpulan yang aku ingin berikan, karena di sini udah aku dapatkan ya, mayoritas dari kalian itu adalah anak kuliah, anak SMK gitu ya, yang mana sebentar lagi pasti akan ke dunia profesional, dunia pekerjaan. Yang ingin aku berikan adalah ini aja, skill pasti kalian harus punya dong, skill teknikal, bisa bikin game, bisa coding gitu-gitu pasti harus bisa dulu. Oke, kalau udah bikin portofolio itu harus tuh dari, kalau kalian masih semester 1 kesempatan tuh, apalagi kalian masih SMK kesempatan tuh bikin portofolio yang oke. Nggak harus oke banget, yang penting portofolio kalian tuh cantik, dilihat orang tuh cantik gitu, nggak harus kompleks banget, yang penting cantik gitu. Apa UI-nya bagus gitu kan, komposisinya dapat produk yang kalian bikin. Selanjutnya adalah kalau bisa ya kalian bikin konten-konten gitulah untuk membuktikan bahwa kalian tuh bukan cuma bikin game tok, tapi kalian juga bisa ngomong. Bisa ngomong itu penting banget, itu dibutuhkan di perusahaan, bisa ngomong, bisa komunikasi gitu kan, bisa public speaking, bisa nge-handle orang. Karena nanti yang perusahaan-perusahaan cari adalah orang-orang yang bukan cuma bisa nge-handle dirinya, tapi bisa nge-handle lingkungannya. Nah, selanjutnya baru ketika kalian ngelamar ke perusahaan-perusahaan nanti adalah pastikan jangan pernah ngomong saya mau belajar di perusahaan Bapak Ibu. Jangan pernah ngomong oh saya ngikut Bapak Ibu maunya gimana. Jangan pernah ngomong saya manut, saya nurut Bapak Ibu maunya gimana. Tapi selalu ngomong bahwa percaya diri aja gitu. Oke, saya paham maksudnya Bapak Ibu. Oke, saya akan kerjakan ini itu. Intinya tuh buat seolah-olah kalian tuh nggak bayi yang harus disuapin gitu. Tapi kalian udah bisa jalan sendiri, udah bisa nge-handle sendiri. Itu yang pengennya perusahaan itu sebenarnya itu tok gitu loh. Nggak pengen perusahaan tuh harus nyuapin kalian lagi, harus kintang-kintung kalian lagi kayak anak bayi, itu nggak pengen. Mereka tuh pengennya kalian udah jadi, udah siap digunakan sebagai pekerja yang produktif gitu. Jadi nanti tinggal kalian belajar aja gimana caranya interview kerja gitu. Itu aja sih. Yang kalau masalah skill aku yakin kalian semua pasti bisa belajar. Aku yakin itu. Tapi kalau masalah ngelamar kerja kayak interview gitu, nah itu perlu kalian pelajari matang-matang. Terutama lewat YouTube gitu. Masalah interview kerja, cara ngomong tuh gimana sih? Cara berpublic speaking tuh gimana sih? Cara nyebut nama orang tuh gimana sih? Jangan sampai nanti kalian cuma dibiasakan nyebut bos kalian tuh kan cuma bos atau Pak Bu. Tapi kalau bisa sebut namanya itu penting, nyebut nama itu penting. Apresiasi orang tersebut itu penting banget nanti dalam dunia pekerjaan. Itu harus mulai dibiasakan semenjak kalian sedini mungkin SMA, SMK ataupun kuliah. Biasakan profesional dalam segala hal itu. Itu semua bagus untuk diri kalian. Bukan untuk muluk-muluk, bukan untuk wah-wahan, tapi belajar dari Bang Fajar sebagai MC udah keren banget tuh Bang Fajar. Dia selalu tahu cara appreciate, cara nge-handle suasana gimana, cara nge-handle viewer gimana. Maksudku seperti itu.
Itu aja singkatnya sih teman-teman. Oke. Thank you all. Thank you, Mas Niko. Keren banget ya untuk closing statement-nya. Udah tadi semangat banget untuk sharing sama teman-teman ilmunya, terus jawab-jawab pertanyaan teman-teman juga. Itu yakin banget aku masih mau jawab lagi ya, tapi karena memang waktunya belum cukup, jadi teman-teman bisa langsung kunjungin aja, nanti langsung ke personal Mas Niko aja nih, bisa beli course-nya juga, bisa kunjungin YouTube-nya juga, dan sosmed-sosmed lainnya gitu. Keren banget sih Mas Niko ya. Oke, ini udah banyak banget yang on cam, aku coba atur dulu layout-nya ya, supaya bisa ketangkap semuanya. Buat guys. Oke. Ini nanti kita ambil 3 kali screenshotan aja ya. Ini keren sih, Mas Niko. Masih bertahan up to 100 lebih ya pesertanya. Wah, mantap memang. Oke, teman-teman. Silakan on cam ya. Oke, di sini yang terlihat di... Oke, udah banyak nih ya. Aku ambil screenshot yang pertama. Silakan bergaya. 1, 2, 3. Oke, siap. Kita ambil screenshot yang kedua ya. Oke, screenshot yang kedua yuk. Oke, makin banyak yang on cam, sorry. 1, 2, 3. Oke, sip. Oke, siap. Kita untuk yang terakhir ya. Oke, yang terakhir silakan berpose guys. Oke, yang terakhir ya. 1, 2, 3. Oke, siap. Thank you banget teman-teman yang udah on cam ya. Kita lanjut ke pengumuman selanjutnya gitu ya. Oke, sorry. Sebelumnya aku potong sebentar aja ya. Boleh, Mas. Tadi ada yang nanya untuk kode vouchernya, diskonnya dibagikan kapan? Dibagikan habis ini. Nanti habis ini di grup webinar #76 itu ya. Nah, itu aku bagiin langsung kode vouchernya. Kayak gitu ya. Thank you. Siap. Aman, Mas. Oke, jadi tadi kan aku udah bilang ya, kalau misalkan bakal share screen untuk siapa yang bakal menang untuk leaderboardnya. Ini coba aku share screen dulu. Misalkan emang masih terkendala, nanti yang nomor 1 udah aku masukin ke door prize guys. Jadi coba kita lihat nih, kira-kira siapa yang bakal dapat nomor 1-nya. Ini misalkan nge-lag, nanti aku langsung end ya. Udah kelihatan belum? Belum ya? Belum ya? Belum, Oke. Kak, belum. Belum bisa dilihat, Kak. Oke, ya udah dah. Kalau gitu aku lanjut ke pengumuman door prize aja. Jadi nanti aku screenshot deh hasilnya ya. Aku kirim di grup biar gak kelihatan bohong gitu ya. Siapa yang pemenangnya. Jadi ini aku langsung masuk ke yang door prize aja. Tenang aja, yang nomor 1 di kuisnya itu udah aku masukin ke pemenang door prize juga gitu. Oke, lanjut aja mungkin ya ke pengumuman door prize. Nanti teman-teman untuk presensinya di akhir, jadi jangan keluar dulu gitu ya. Bisa langsung share screen aja ya dari admin, kira-kira siapa aja nih yang bakal dapetin door prize-nya. Masuk. Oke, di sini harusnya udah yang dapat door prize siapa aja gitu ya. Oke, jadi teman-teman ini bisa langsung di screenshot aja. Nanti hasilnya bisa teman-teman share ke admin di grup gitu ya. Yang ujungnya itu 7255 gitu. Nah, jadi di sini pemenang door prize-nya tadi yang aktif pada saat sesi tanya jawab ya. Ini bagi yang beruntung ya lebih tepatnya, karena emang tadi banyak banget yang nanya. Thank you banget teman-teman untuk antusiasnya ya. Di sini yang pertama ada Kak Rois, Bihra Maulana, terus ada Kak Syahrul Tomadoni, ada Kak Alvan Al-Ghifari, Natania Fasiti, dan ini yang menang door prize itu yang nomor 5 ya teman-teman. Sorry, yang menang kuis itu yang nomor 5, itu yang nomor 1-nya. Itu Kak ZXC. Terus yang dari Instagram ada juga nih Kak Fauzan Padli RHMN. Jadi bisa langsung di screenshot, langsung nanti dilaporin ke adminnya gitu ya. Oke, mungkin next.
Nah, jadi teman-teman semuanya, aku di sini juga nyempetin buat infoin ya. Jadi bagi yang mau belajar data, ya sebenarnya tadi ini nggak ada kaitannya dengan game development ya, tapi dari hasil survei tadi nih di awal teman-teman dari data gitu ya, terus pastinya untuk melihat kayak yang dibicarakan Mas Niko tadi, di Indonesia itu data yang terkumpul itu kan yang belajar mobile, terus game mobile maksudnya, terus lebih banyak di luar negeri untuk pecinta game atau game development lakunya gitu. Itu kan data semua ya. Nah itu kita bisa manfaatkan juga gitu ya. Jadi kita nggak salah juga di sini untuk belajar bootcamp data science, kuasai analisis data sosial media dengan Python. Apalagi ini menyangkut sosial media ya, yang mana itu sangat berguna sekali ya. Dengan Python dari pengumpulan data hingga visualisasi interaktif. Dan di sini juga main-main juga untuk mentornya langsung dari Kak Yusef Maulana. Teman-teman harusnya kalau misalkan pernah dengar apa ya, kalau bisa programmer itu nggak harus kerja di perusahaannya gitu ya. Jadi kerja dari rumah pun bisa go to internasional gitu. Itu yang selalu digabungkan oleh Kak Yusef Maulana. Ini bisa langsung daftar aja ya teman-teman. Untuk linknya harusnya bisa di ya udah di share sama admin di kolom chat, itu bisa langsung didaftarin aja. Tuh, next. Nah ini juga aku review sedikit aja ya. Jadi online course yang ada di Dunia Coding, seperti yang aku jelaskan di awal tadi, selain event ada online course juga. Di sini ada membuat aplikasi Android Core dengan Kotlin, karena emang belum ada ya untuk course game development di Dunia Coding gitu ya. Mungkin nanti aku bakal ngobrol lebih lanjut dengan Mas Niko misalkan. Ya, teman-teman pada tertarik ya. Ya. Nah ini teman-teman bisa kunjungin aja di dunia coding.id/course gitu ya. Next. Ya nanti aku jelasin juga untuk sertifikatnya. Nah ini menarik banget teman-teman. Jadi ekstra diskon 25%. Ini beda dengan voucher dari Mas Niko. Oke, beda dengan voucher yang Mas Niko tadi ya. Ini untuk dunia coding, nanti untuk Mas Niko, untuk teman-teman bisa check out di tempatnya Mas Niko gitu ya. Jadi di sini teman-teman mendapatkan ekstra potongan persen dari dunia coding gitu ya. Kode vouchernya rezeki. Nah itu bisa dimanfaatkan untuk pembelian course-course yang ada di dunia coding gitu ya. Yang tadi salah satunya aku pilih ya barusan gitu. Nah itu udah di share juga untuk linknya dan kode vouchernya. Next. Oke, nah ini tak lupa juga aku sampaikan teman-teman semuanya. Jadi webinar kali ini kan masuk ke 76. Nah, next webinarnya kita masuk ke webinar 77, yaitu membahas tentang Kotlin multi-platform gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang tadi mau belajar tentang mobile juga itu boleh banget nih kenalan sama Kotlin multi-platform, bikin aplikasi untuk Android dan iOS sekaligus. Jadi Kotlin sekarang kan udah nggak cuman di satu device doang gitu ya. Jadi udah bisa ke multi-platform gitu ya. Jadi dengan satu kode udah bisa juga digunakan di Android sama iOS sekaligus. Kira-kira seperti apa? Ya langsung daftar aja ya. Di sini Kak Muhammad Taufik Hidayat, software engineer dari Excel Exiata. Nah ini banyak banget ya beberapa materinya. Ada Compose multi-platform juga untuk membangun UI itu. Untuk acaranya di tanggal 12 November nanti di jam yang sama juga gitu ya. Nah teman-teman bisa langsung daftar aja. Linknya udah ditaruh di kolom chat gitu. Next. Oke, sembari aku jelasin ini, teman-teman untuk link presensinya bisa di-share kali ya adminnya di ya dapat WordPress. Nanti untuk yang dapat WordPress bisa ke situ teman-teman yang lain kali ya. Nah, jadi teman-teman bisa langsung presensi aja di situ ya. Nah, di situ kalau kalian bisa isi kritik dan sarannya juga. Di situ juga aku tanyain kira-kira kalian apakah tertarik untuk next event ada lagi dengan Mas Niko ya. Nah, kalian bisa request di situ, misalkan emang tertarik banyak, nanti aku coba bisa ngobrol lagi sama Mas Niko gitu. Nah, terus dari teman-teman presensi, di sini bagi teman-teman yang pengen nih ngulang, barusan kan banyak banget tuh insightful banget, mulai dari tanya jawabnya, terus slide materinya juga. Nah, teman-teman bagi yang mau klaim sertifikat masih bisa apply satu acara gitu ya, atau masih terkendala, itu bisa langsung chat adminnya aja. Nah, itu apa aja sih yang didapetin, ada slide lagi. Terus video recordingnya itu bisa diulang-ulang, itu berlaku selamanya juga gitu ya. Nah, nanti bisa dapat sertifikat juga kayak gitu. Nah, bagi teman-teman yang mau klaim itu masih ada waktunya ya, sampai H+ satu acara. Nanti misalkan memang terkendala, chat admin aja, bisa lah dijendekin dikit untuk harinya gitu. Oke, bisa langsung next kali ya. Oke, mungkin perjalanan kita sampai sini dulu teman-teman semua. Terhadap teman-teman yang sangat antusias, bahkan sampai di jam 10:30 ini ya. Thank you banget juga untuk Mas Niko udah
sharing, ngobrol jemputnya gitu ya. Dan ya sorry banget misalkan ini di luar dari, jadi semoga ilmunya bermanfaat, berkah juga, dan makin sukses juga untuk usaha-usaha dari Mas Niko, dan dari teman-teman juga bisa mendapatkan insight yang lebih banyak lagi ketika mengikuti event ini. Jangan lupa ya guys ya, yang tertarik dengan penjelasan Mas Niko, itu bisa banget langsung di check outin tuh course-course yang ada di Mas Niko tuh, lumayan tuh ya, masih terjangkau banget harganya gitu. Oke, mungkin begini dulu teman-teman, sampai jumpa